warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Modern Nur Ikhlas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, inilah podcast Kilas FPN TV. Podcastnya santri siaga jiwa raga. Selamat pagi pemirsa, salam hangat. Terima kasih masih bergabung bersama kami di podcast Kilas FPN TV. Pada episode ke-7 kali ini, kita telah hadir salah satu narasumber dari Kabupaten Tanah Datar, yakni Bapak Dr. Randos Abrar, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar. Baik pemirsa, marilah sama-sama kita sapa Bapak Abrar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, baik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan salam sehat untuk pemirsa Sampeni Kilas FPN TV, Kilas Pak. Sampeni TV. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, baiklah pemirsa, pada kali ini kita akan membahas seputar komunikasi dan informasi dalam menuju Hari Guru Nasional atau HGN di tahun 2021 ini. Dan pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan Pak Abrar. Bayu panggil Pak Abrar atau Mak Ete nih Pak? Silakan Ustadz, mau panggil Pak Abrar boleh, panggil Maete juga tidak apa-apa. Silakan, mana yang lebih enjoy dari Enjoy. Maete di sini kan Bayu melihat di baju Bapak itu ada juga Maete. Itu gimana kisah itu Pak? Maete. Baik. Kalau panggilan Maete itu karena memang kita hidup di Minangkabau dan terutama tentu kita ada panggilan-panggilan khusus di tataran kaum. Nah, itu sesuai dengan tingkatannya. Pada saatnya kita sudah punya adik dan adik perempuan sudah punya turunan, ya dengan otomatis kita yang laki-laki yang usianya sudah di bawah dari kakak-kakak yang lain, sudah otomatis itu dipanggil mama. Oh, mama. Mama, ada mama yang tua, Mak Adang. Mak Adang. Ada mama yang di tengah, Mak Angah. Mak Ngah. Ada mama yang atau yang di paling bawah itu yang kecil, Mak Ete. Oh, berarti Mak Ete ini mama yang paling bungsu gitu, Pak? Bisa jadi mama yang paling bungsu atau di kelompok yang kecil. Kelompok yang kecil. Oh, okay. Itu kalau di tataran keluarga dan kaum. Oh. Nah, sejarah nama Mak Ete juga bukan lahir di situ. Kita di pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga punya radio Luak Nantuo 102,5 FM. Dan setelah kami bergabung kembali selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, itu kan kita punya penyiar. Penyiar kita itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, penyiar di samping nama kecilnya juga ada, nama hariannya, nama udaranya juga ada. Oh, nama udara. Nah, pas di nama udara ini, nah di situ juga ada yang dipanggil dengan ala Minangkabau. Oh, kalau nama udaranya apa tuh Pak? Ya, sebelum-sebelumnya sudah ada yang dipanggil dengan Mak Dang. Mak Dang. Itu penyiar kita yang menyiar dalam bernuansa Minang, dan sekarang dia sudah tidak aktif lagi dan sudah beralih profesi. Yang kedua ada Mak Ngah. Nah, Mak Ngah kebetulan penyiar kita yang almarhum baru tahun 1 tahun kemarin sudah almarhum oleh karena satu penyakit, dan beliau adalah penyiar yang senior. Nah, sudah ada panggilan udaranya di radio Mak Ngah, namanya Pak Yas.
ya, tapi nama udaranya Mangah dan dia lebih top dengan Mangahnya. Oh, gitu. Nah, yang belum ada di Radio Luanantu waktu itu yang Maete-nya. Oh, Maete di Radio Luak Nandu belum ada panggilan. Belum ada panggilan udaranya. Nah, yang kebetulan saya masuk sebagai Kadis Kominfo oleh penyiar-penyiar didaulat. Oh. Didaulat jadi Maete dan semua atribut saya yang bernuansa radio dipakai Maete semua dan cocoklah dengan nuansa kita di kampung dan di kaum tadi kan. Oh, iya benar. Di kaum kita oleh kemenakan-kemenakan dipanggil Maete. Di radio juga belum ada yang panggilan udaranya dengan Maete. Nah, maka itulah akhirnya semua masyarakat dan hampir seluruh pertemanan, keluarga dan semua sudah panggil Maete. Itu sejarah Maete. Itu sejarah Maete. Kalau di kantor dipanggil Maete juga, Pak? Atau gimana, Pak? Untuk bahasa sehari-hari sudah banyak yang panggil Maete, tetapi kalau untuk di bahasa resmi tetap panggil Bapak. Pak Abrar. Pak Abrar. Oke, itu pemirsa. Tapi karena ini sudah di label nama baju Maete, ya semua sudah baca itu Maete. Ya oke, silakan. Sudah melekat dengan panggilan Maete gitu ya, Pak? Sudah melekat. Jadi ini Maete sejak kapan menjabat di Kominfo Tanah Datar, Maete? Untuk jabatan Kadis Kominfo sebenarnya udah jabatan yang kedua kali selama bertugas di pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo, di Sub Kominfo. Di Sub Kominfo. Di Sub Kominfo. Nah, terjadi ada pergeseran jabatan dievaluasi oleh kepala daerah dan pada saat itu masih dipimpin oleh Bupati Bapak almarhum Irdinansyah. Nah, kita setelah melakukan job fit, nah diberikan amanah sebelaku kepala dinas pendidikan di tahun 2017. Nah, pada tahun 2019 dievaluasi lagi, Ustadz, itu kita diamanahkan kembali ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar. Jadi ini sudah kembali ke dasar awal kemarin. Dasar awal itu biografi. Tapi ini sudah jabatan kepala dinas yang kelima kalinya selama bertugas di Kabupaten Tanah Datar. Alhamdulillah. Berarti untuk di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Datar ini sudah semenjak 2019 yang untuk jabatan terbaru ini ya, Pak? Jabatan terbarunya. Tentu pemirsa juga ingin lebih tahu nih, Pak. Di dalam hal komunikasi dan informasi pasti ada salah satu itu contohnya berita. Dan berita ini akhir tahun ini dan sebelumnya juga udah banyak ada berita asli atau berita bohong atau hoax istilahnya, Pak. Benar. Bagaimana cara bisa kita mengenali apakah berita ini hoax atau enggaknya, Pak? Iya, ini. Yang pasti tentu kita berharap kepada seluruh masyarakat. Dan terutama tentu dalam hal ini para guru kita. Karena kita juga dalam mengisi acara Hari Guru Nasional 2021 sekarang kan. Iya benar, Pak. Podcast ini juga kita peruntukkan untuk itu. Untuk guru-guru. Untuk guru-guru kita yang mulia ini. Betul, pada beberapa tahun terakhir dengan maraknya media-media sosial di perangkat Android masyarakat, akhirnya masyarakat sudah tidak tahu lagi ini sumber beritanya asli atau tidak asli, benar atau tidak benar, bahkan cenderung mengarahkan masyarakat ke hal-hal yang negatif, Ustaz. Iya benar, Pak. Dan banyak juga yang sudah menuju ke ranah pidana karena memang terlibat di dalam pelanggaran undang-undang ITE. Ya, kita tentu tidak berharap masyarakat kita demikian. Benar. Pak. Ya, tentu ini kita perlu berikan pencerdasan kepada seluruh elemen masyarakat kita dalam hal bagaimana melihat sumber-sumber informasi ini.
Yang pertama tentu Ustadz, ketika media mainstream, apakah itu TV swasta dan TV nasional, ataupun media-media cetak, itu tentu sudah jelas siapa, apa perusahaannya, siapa pimpinan redaksinya, dan sudah cukup struktur di dalam media mainstream itu, sampai dari sebuah berita itu menjadi satu tulisan atau satu bahan bacaan atau satu berita yang diinformasikan oleh host atau dari pewawancaranya. Berarti yang diperhatikan dulu asal beritanya dari mana? Lembaganya. Lembaga ini bertanggung jawab atau tidak? Betul. Berbadan hukum atau tidak? Itu dulu. Iya, Pak. Karena orang yang dipekerjakan di situ sudah pasti orang-orang yang profesional. Betul. Nah, contoh TV. Semua TV nasional kita kan berbadan hukum. Punya perusahaan pers dan punya badan hukum. Dan orang yang dipekerjakannya di situ tentu orang-orang yang ahli dan profesional di bidang-bidangnya. Itu dulu. Nah, media cetak kita lihat. Kita lihat ke Sumatera Barat. Kita punya media-media harian, kita punya media-media mingguan, dan semua di situ ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan redaksi. Wah, pemret ya, Pak. Pemretnya. Di TV juga demikian. Ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan redaksi. Nah, ada auditor sampai kepada nanti kepada wartawan atau kontributor informasinya. Itu jelas secara itu. Tetapi media sosial itu kan baru dari orang ke orang. Two and two. Tidak punya lembaga dan sumber informasi tidak jelas, dan bisa jadi mereka tidak analisa dulu informasi yang dikirim dari informasi lain, dari sumber informasi pertama dikirim ke kita, kita kirim kepada orang lain, tetapi kita tidak pernah analisa dulu ini sumber informasi yang dari siapa, atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Belum lagi kemampuan para hacker atau para penggiat media sosial ini melakukan modifikasi. Iya kan? Nah, kita harus hati-hati. Perhatikan dulu ini dari informasi pemerintah atau tidak. Ini informasi dari lembaga-lembaga pemerintah melalui channel-channel yang resmi atau tidak. Itu dulu. Lalu kita yang sebagai guru ini, Pak, bagaimana bisa memperoleh informasi dalam hal untuk pengembangan kompetensi guru ini, Pak? Iya, terutama untuk guru-guru kita. Yang pasti tentu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi di era Pak Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim. Dia orang digital, kita tahu kiprahnya di digitalisasi. Tentu semua channel-channel resmi yang sudah disiapkan oleh kementerian, oleh masing-masing dirjen, oleh masing-masing direktur, itu sudah disiapkan. Nah, ini adalah situs-situs atau jalur komunikasi resmi internal dari Kementerian Pendidikan sampai ke tingkat sekolah ataupun guru-gurunya. Nah, pasti di situ disiapkan linknya. Nah, kecuali pemberitaan ya. Iya, Pak. Nah, kalau untuk penugasan itu saya yakin itu sudah disiapkan linknya. Nah, kalau untuk pemberitaan dan informasi-informasi di luar itu yang diserap oleh guru, nah ini yang perlu diamati benar oleh guru kita itu. Harus diamati. Nah, karena kadang-kadang guru kita cenderung membuka daripada dia mengikuti channel resmi yang sudah disiapkan untuk itu. Oh, benar, Pak. Ya, lihat. Dan kebiasaan kita sehari-hari, kita lebih habis waktu kita, perhatian kita, dan kepedulian kita kepada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, ya kan, WhatsApp. Kita lebih sibuk ke situ. Padahal itu kan hanya alat untuk berkomunikasi dari to and to baru.
belum dari lembaga. Tapi dari sumber-sumber informasi utama yang resmi juga mempergunakan itu channel itu untuk menyebarluaskan informasinya. Benar. Itu dia tidak salah. Tetapi di situ kan ada inisial-inisial yang bisa kita jadikan perhatian, tanda-tanda seperti logo atau kode-kode tertentu yang ada di kelembagaan tersebut, Ustaz. Nah, itulah yang mungkin diperhatikan dulu, jangan isinya dulu. Oh iya, Pak. Perhatikan dulu, ini sumber informasi dari mana? Isi informasi apa? Dan bentuk informasinya apa? Nah, kalau ini kita lihat, ini perlu enggak kita share ke media lain? Kalau memang perlu kita share ke media lain, bermanfaat enggak bagi orang? Atau bisa mencelakakan orang? Nah, ini harus pertimbangan. Guru harus mempertimbangkan itu. Jangan asal share. Ya. Bisa jadi kita, karena menurut kita ini baik, belum tentu baik untuk orang lain. Nah, bisa jadi ini akan mengantarkan seorang guru kepada masalah-masalah baru. Dan banyak hal, contoh-contoh ini sudah terjadi. Hanya dengan mengirimkan informasi yang tidak benar kepada media orang lain, ya seorang pelaku sudah berurusan dengan pihak berwajib. Waspada. Jadi pemirsa, hati-hati dalam menyebarkan informasi. Tentu sekarang sudah diatur oleh undang-undang sudah ITE, ada ya, Pak? undang-undang ITE. Untuk informasi bohong ini, Pak. Lalu kemarin menyimak bahwa alhamdulillah informasi kelembagaan salah satu itu media elektronik di Kabupaten Tanah Datar meraih penghargaan oleh Balai Bahasa Sumatera Barat sebagai media elektronik yang pertama, meraih penghargaan pertama untuk di dalam media elektronik ini, Pak. Dan salah satu media yang dikelola oleh Kominfo ini adalah website Kabupaten Tanah Datar. Tentu ada penilaian khusus yang diberikan oleh Balai Bahasa sehingga menempatkan Kabupaten Tanah Datar ini sebagai peringkat pertama, ya, Pak. Kira-kira apa tipsnya supaya bisa mengelola website yang tentu mempunyai nilai lebih dan menjadi contoh nanti untuk website-website selanjutnya itu, Pak? Ya, alhamdulillah, Ustaz. Penilaian dari UPT Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menganugerahkan di tahun 2020 untuk kinerja pemakaian bahasa Indonesia terbaik, ya, tingkat Sumatera Barat di media online pemerintah. Itu di website Pemkab Tanah Datar. Ya. Dan kiat-kiatnya hanya sederhana. Hanya mempergunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Dengan melingkupi informasi-informasi itu memenuhi unsur 5W1H-nya. 5W1H. Nah, dan memakai tanda bahasa, kosakata dan literasi-literasi yang dituntut oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Dan mudah dipahami dan dimengerti oleh orang. Dan itu kontinuitas kita untuk melakukan itu selalu ada, gitu. Jadi itu. Jadi sederhana kan? Iya, Pak. Sederhana. Di dalam pemakaian tata bahasa, mempergunakan bahasa yang benar dan baik. Ya sudah, kalau bahasa benar dan baik itu titik koma juga harus diperhatikan. Iya, nah, ya sudah tuh habis itu ya menyangkut dengan informasi yang kita sampaikan di situ. Ya memang informasi-informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas kepemerintahan, dan tentu itu sudah memenuhi kaidah-kaidah di dalam literasi kita, Pak, yang semua, gitu. Atau istilah bahasa Indonesia itu EBI, ya, Pak? Ejaan bahasa Indonesia yang ini. Karena kita memang dituntut. Kalau tidak pemerintah yang melakukan EBI itu siapa lagi? Benar, Pak. Yang jelas kalau kita amati di media, di masyarakat, kalau bahasa itu kadang sudah bercampur.
ada bahasa-bahasa gaul yang muncul. Ketika muncul bahasa gaul, kadang pemahaman dan reaksi si pembaca juga akan jadi berbeda. Benar. Jadi akan berbeda. Nah, tentu kita tidak ingin hal yang demikian. Bahasa adalah hantaran untuk bagaimana orang itu memahami dan merubah sikap atau bersikap terhadap informasi yang kita sampaikan. Nah, itu dia. Merubah perilaku kan? Merubah perilaku, benar. Perilaku. Oke. Lalu Pak, ketika seandainya kami sebagai guru Ya. yang ingin membuat website, apakah ada media yang telah disediakan oleh Kominfo Tanah Datar, Pak? Kalau guru-guru untuk membuat website pribadi tentu lain cerita. Tetapi kalau sekolah-sekolah ingin membangun website di sekolahnya, kalau bagi sekolah yang belum, nah kita akan bantu memfasilitasi. Kita akan bantu memfasilitasi. Seperti hari ini banyak negari yang belum memiliki website, ya kita bantu mereka memfasilitasi untuk membuat website, tetapi untuk government. Kalau untuk government ya, kalau untuk government kita akan fasilitasi yang berbasis GoID melalui Kementerian Kominfo. Nah ini kita sudah, dan banyak nagari sudah kita bantu dan alhamdulillah sudah selesai. Tapi kalau memang untuk sekolah tentu kita akan memberikan fasilitasi dan dukungan, dan kita akan bantu dengan programmer kita yang ada nanti. Tergantung permohonan dari sekolah-sekolah itu. Yang dalam tanda kutip bagi sekolah yang belum memiliki website sendiri. Oke. Dan itu sangat penting sekali. Iya, Pak. Sangat penting sekali untuk di era digitalisasi ini, Ustaz. Karena melalui website ini kan Pak, setiap dokumentasi yang mulai awal berdiri sekolah hingga informasi terakhir itu pasti tercatat oleh di media elektronik itu, seperti itu ya Pak. Sampai hari ini kami lihat Ya, Pak. Arsip yang terbaik itu adalah digitalisasi karena bisa dilacak. Nah. Bisa dilacak, Ustaz. Ya. Nah, untuk melacaknya tidak terlalu rumit dan semua tercatat. Nah, saya rasa kami yakini, tentu kita berharap juga semua sekolah sudah memiliki website, dan website ini multifungsi. Multifungsi. Sangat multifungsi dia. Ya, penyimpanan data ini yang luar biasa, ditamping dengan arsip-arsip kita yang memang harus kita dokumenkan setiap saat, dan pemanfaatan website yang dengan bentuk-bentuk lain ini kan luar biasa, berbasis web semua. Berbasis web semua. Nah, untuk pemerintah Tanah Datar sampai hari ini kita sudah punya tingkatan, bahkan tanda tangan elektronik juga sudah kita miliki. Seluruh pejabat kepala dinas di Tanah Datar itu sudah memiliki sertifikat tanda tangan elektronik, termasuk bupati dan wakil bupati. Nah, kalau untuk tanda tangan sudah bisa, kan kalau tidak ada webnya tentu tidak bisa jalan ke sana. Benar, Pak. Nah, itu dia. Administrasi persuratan di pemerintah Tanah Datar. Saya mau disposisi surat sudah bisa pakai Android. Sudah pakai Android sekarang. Sudah pakai Android. Dan disposisi surat ataupun membuat surat sudah bisa melalui Android semua. Nah, ini kan sangat penting. Kalau tidak ada website, untuk dasarnya itu apa? Nah, ini. Jadi banyak keuntungan di era 4.0. Kalau memang ada lembaga-lembaga persekolahan yang belum memiliki website, perlu dipertanyakan itu kepala sekolahnya, Pak Ustadz. Oh, iya. Perlu dipertanyakan. Nah, kalau untuk pribadi-pribadi silakan. Oh, berarti untuk kalau di wilayah Kabupaten Tanah Datar ini untuk pengelolaan website ini sudah besar berarti konsepnya itu, Pak ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Lalu ini Pak, dalam menyambut Hari Guru Nasional, kira-kira hal apa yang ingin Bapak sampaikan perihal digitalisasi dan informasi ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini berat ini, Ustaz. Di dalam era sekarang
untuk digitalisasi bagi guru. Beratnya begini, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang guru sudah harus bisa mengoperasionalkan digitalisasi itu sendiri dalam perangkat apapun. Dalam perangkat apapun. Apakah di dalam perangkat komputer, apakah di dalam perangkat Android, dalam berbagai bentuk. Apalagi di tengah pandemi seperti Apalagi di daerah di tengah-tengah pandemi kita yang sedang diancam, dan hari ini kita sesuai dengan Inmendagri pagi tadi yang baru keluar, baru kami baca, Tanah Datar sudah kembali ke level 3. Level 3. Artinya level 3 ini apa nih, Pak? Artinya di level 3 itu kan sudah ada lagi pembatasan-pembatasan untuk aktivitas-aktivitas, terutama untuk sekolah. Nah, kalau level kita naik lagi ke level 4, nanti dimungkinkan lagi kita akan daring. Nah kalau daring, kalau tidak dikuasai digitalisasi oleh seorang tenaga pengajar atau guru, ini sangat menyulitkan sekali untuk penyampaian transformasi pengetahuan kepada anak. Di sisi lain, kecerdasan anak dan kemampuan anak untuk menguasai digitalisasi menurut hemat kami itu jauh lebih tinggi dari pemahaman guru. Anak lebih cepat dan lebih gampang memahami digitalisasi daripada guru. Nah, ketika guru tertinggal oleh pemahaman digitalisasi oleh anak, bagaimana guru sendiri nanti akan membimbing anak di hal-hal yang demikian. Nah, ini kan sangat berbahaya. Jadi kita berharap kepada guru-guru, semua guru, bukan guru milenial, semua guru harus milenial. Walaupun usianya sudah mendekati masa pensiun. Nah ini, tetapi bagaimanapun tentu kita upayakan, terutama kepada guru-guru senior yang masih gaptek, tetap dengan kesabaran untuk mempelajari digitalisasi ini. Tapi bagaimanapun guru harus menguasai digital. Harus menguasai. Sudah harga. Dan kita berharap untuk ke depan salah satu persyaratan untuk menjadi seorang guru juga tingkat digitalisasinya diukur. Kalau tidak bisa diukur di situ, bagaimana nanti untuk memanfaatkan teknologi ini di dalam transformasi PBM-nya ke peserta didik. Tentu dengan menguasai digitalisasi ini, peningkatan PBM juga lebih baik itu Pak. Banyak variasi yang bisa kita lakukan kalau seorang guru bisa menguasai digitalisasi. Pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai teknis, dengan berbagai media, dengan berbagai channel yang kita bisa lakukan. Nah, ini bisa dilakukan kalau guru sudah menguasai digitalisasi. Apapun tantangannya, jarak jauh atau tatap muka pun, kadang-kadang di tatap muka pun digitalisasi masih diperlukan oleh seorang guru. Bukan hanya belajar daring dari rumah ke rumah, bukan hanya itu. Tetapi ketika tatap muka terlaksana, itu digitalisasi, kemampuan digitalisasi seorang guru juga, karena perangkat-perangkat yang kita pakai di proses PBM sekarang juga banyak yang sudah digital dan rata-rata sudah memakai perangkat digital. Ini. Berarti itu pemirsa, semua guru itu harus menguasai digitalisasi agar mempunyai variasi dalam pembelajaran dan peningkatan pembelajaran. Terima kasih Pak Abrar atau Mak Ete sudah untuk berkomunikasi dan memberikan informasi juga bersama kami di Hari Guru Nasional ini. Semoga pemirsa baik itu dari semua kalangan, terutama untuk guru, bisa menyaksikan channel ini sehingga mendapatkan informasi mengenai kelangsungan kita sebagai guru dalam digitalisasi ini. Terima kasih Pak Abrar. Terima kasih sama-sama Ustadz. Terima kasih untuk Sampai Ini TV. Semoga jangan lupa di like and subscribe kepada para penonton-penonton atau yang mengikuti ini. Dan ajak teman-teman, karena ini adalah untuk masa depan kita semua. Oke. Pak Abrar ada YouTube-nya juga?
Untuk sampai sekarang kita masih mempergunakan YouTube resmi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar. Oke. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih pemirsa. Sekian podcast Kilas FNI TV kali ini. Terima kasih juga telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.